Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Ditundanya Sope Liga 1 2020 tidak membuat aktivitas Persipura Jayapura berhenti total. Tim berjulukan Mutiara Hitam itu masih rutin menggelar latihan. Hanya saja, tujuan dari latihan Persipura Jayapura berubah. Akibat nasib kompetisi masih belum jelas, Mutiara Hitam mengendurkan intensitas latihan. Tujuan latihan Persipura Jayapura saat ini bukan lagi untuk berkompetisi, melainkan menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas. Pelatih Persipura Jayapura, Jackson F. Tiago mengatakan, "Kami menganggap latihan untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh menghadapi pandemi COVID-19. Jackson tidak terlalu mempersoalkan penangguhan Sope Liga 1 yang diumumkan hanya 2 hari jelang dimulainya kompetisi. Dia bersama skuad Persipura Jayapura bisa memahami keputusan PSSI. Jadi, kami harus patuh kalau ada arahan untuk menunda kompetisi. Saat ini, Persipura Jayapura masih berada di Batu, Malang, sejak beberapa pekan lalu untuk mematangkan persiapan sebelum menyongsong Sope Liga 1. Jackson belum tahu apakah timnya akan pulang ke Jayapura sembari menunggu kelanjutan dari kompetisi. Kami masih menunggu keputusan dari manajemen. Sebab, hal itu tidak lagi termasuk aspek teknis yang menentukan." Sope Liga 1 2020 telah resmi ditunda. Pada hari Selasa kemarin, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan telah mengumumkannya. Dia berharap penundaan ini hanya 1 bulan. Alasannya, kepolisian tidak memberikan izin kompetisi berjalan di saat kasus virus corona di Indonesia masih tinggi. Kabar ini tentu di luar dugaan semua pihak karena Liga 1 seharusnya dilanjutkan 2 hari lagi. Striker Arema FC, Kussedia Haryudo mengakui hal itu. Dia sangat kaget saat tahu kabar kompetisi resmi ditunda siang. "Sebenarnya sekarang sangat bersemangat, tinggal beberapa hari lagi main. Tapi begitu dengar kabar ditunda, saya langsung lemas. Pasti sedih juga, padahal sejak awal Agustus lalu, dia sudah menjalani latihan fisik berat bersama Arema. Tapi justru di persiapan terakhir, Yudo harus menunda hasratnya untuk bertanding. Persiapan sudah kami lakukan, tapi sekarang batal. Sebagai striker tentu ingin merasakan cetak gol lagi di pertandingan. Dia berharap nantinya tidak ada penundaan lagi. Jika ada penundaan selanjutnya, ada kemungkinan kompetisi batal digelar. Mengingat agenda sepak bola tahun depan sangat padat, terutama gelaran Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia." Pandemi virus corona telah merusak segala aspek ekonomi di semua bidang, termasuk sepak bola. Klub-klub Indonesia dipaksa untuk bertahan karena kompetisi dilanjutkan pada Oktober mendatang, di tengah keterbatasan ekonomi. Persija Jakarta saat ini masih terus berusaha untuk membentuk tim terbaik agar mereka tetap bersaing di lanjutan Liga 1 2020 mendatang. Muhammad Prapanca selaku presiden klub menjelaskan soal situasi yang dialami oleh klub sekarang. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu legiun asing Persija dengan label bintang, Marco Motta. Pemain asal Italia itu belum juga nongol di latihan Persija, dan terus disinggung bakal hengkang meninggalkan klub macan Kemayoran. Soal Motta, Prapanca menjelaskan bahwa masih ada harapan ex-AS Roma serta Juventus tersebut bertahan di tim ibu kota, sebagaimana pemain yang bersangkutan pun terus mengisyaratkan hal tersebut lewat akun media sosial pribadi miliknya. "Terkait Marco Motta, kami sedang renegosiasi, sampai hari ini pihak manajemen dan Motta masih negosiasi. Kami berharap Motta menerima keadaan. Sosial media sudah mengartikan duluan, kami susah, tapi kami yakin sekali manajemen dan klub melakukan yang terbaik untuk klub kami sendiri." Meski Sope Liga 1 ditunda lagi, namun perburuan pemain asing Arema FC tetap berjalan. Sejak Selasa kemarin bek asal Brasil, Caio Ruan sudah bergabung. Nama lain yang kemungkinan bergabung juga adalah gelandang Bruno Smith yang masih mengurus administrasi untuk terbang dari Brasil ke Indonesia. Selain itu, ada satu pemain asing lain yang jadi misteri. Belakangan beredar kabar pemain asing non-Asia terakhir berposisi sebagai kiper. Manajemen Arema juga sempat memberikan bocoran jika kiper asing bidikan penampilannya mirip Nelson Dida, kiper legendaris timnas Brasil dan AC Milan. Saat dikonfirmasi kepada pelatih kiper Arema, Felipe Americo, dia mengaku hal itu baru sebatas spekulasi. Apalagi, sudah beredar foto di media sosial salah satu kiper bidikan Arema merupakan mantan anak buahnya di Botafogo, Brasil.
Sebenarnya saya percaya dan suka dengan kiper Indonesia. Di Arema, masih ada Teguh Amiruddin, Utam Rusdiana dan lainnya. Saya senang dengan mereka karena sudah bekerja keras. Tapi saya harus hormati manajemen jika mengambil keputusan untuk kiper asing. Waktu itu saya melatih di tim U15 Botafogo. Kadang mereka ikut latihan dengan saya. Karena itu ada foto saya latihan dengan mereka di media sosial. Tapi saya tidak tahu siapa kiper asing yang akan ke Arema. Ditundanya lanjutan Liga 1 musim ini tidak membuat Borneo FC meliburkan skuadnya. Pasukan Mario Gomez tersebut bakal tetap melanjutkan latihan yang telah digelar sejak tanggal 24 Agustus lalu. Semula lanjutan Liga 1 dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober mendatang. Akan tetapi, batal terlaksana karena Kepolisian Republik Indonesia tidak mengeluarkan izin keramaian. Tak keluarnya izin karena masih tingginya kasus virus corona di tanah air. PSSI saat ini berupaya kompetisi kasta teratas nasional tersebut dapat dilangsungkan pada bulan depan. Asisten pelatih Borneo FC Ahmad Amiruddin mengatakan, "Sampai saat ini kami tetap menjalankan latihan, sembari menunggu arahan dari manajemen bagaimana. Sebab sayang kalau latihan yang sudah diberikan dihentikan secara tiba-tiba. Kalau sebelumnya kami tahu kalau tanggal 2 Oktober akan main sama Madura United. Tapi karena ditunda sampai waktu yang semua klub tak tahu, otomatis program latihan juga mengalami perubahan." Sementara itu, manajer Borneo FC telah melakukan hasil swab tes beberapa waktu lalu. Tidak ada satupun pemain pesut etam yang terinfeksi virus corona. Bek Bali United Dias Angga tak bisa menutupi rasa kecewanya karena lanjutan Liga 1 musim ini ditunda. Tidak keluarnya izin keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia, yang membuat kompetisi kasta teratas tanah air, batal dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober tahun 2020. Tak keluarnya izin tersebut karena masih tingginya kasus virus corona di Indonesia. PSSI saat ini berupaya lanjutan Liga 1 musim ini dapat dilangsungkan pada bulan depan. Kalau boleh jujur sebagai pemain yang berada di lapangan, saya merasa kecewa. Tim sudah mempersiapkan semuanya dengan baik melalui proses panjang dan kerja keras. Sangat disayangkan saat beberapa hari sebelum kompetisi dimulai, kabar penundaan tersebut baru diputuskan. Saya tetap menghargai dan mengikuti demi kesehatan semua orang. Pesepak bola asal Bandung tersebut meyakini lanjutan Liga 1 musim ini bisa dilangsungkan. Keyakinan tersebut muncul karena protokol kesehatan ketat diterapkan sehingga meminimalisir infeksi virus corona selama kompetisi dimainkan. Tim sudah dengan ikhtiar baik telah melalui proses persiapan yang matang. Semoga proses perizinan dan administrasi terkait penyelenggaraan kompetisi ini dapat berjalan lancar. Selain itu, Dias mendoakan virus corona dapat segera berakhir. Masyarakat bisa kembali hidup normal tanpa perlu takut terpapar virus yang pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok tersebut. Harapannya selain liga dapat dilaksanakan dengan baik, situasi dan kondisi di Indonesia juga dapat berjalan normal. Semua orang juga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan normal di dalam kehidupan bermasyarakat.